Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KJB Channel, kembali lagi bersama saya Okti Dinda. Pada episode kali ini KJB Channel akan membahas mengenai potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat umum dan kehandalan jaringan. Di sini juga saya tidak sendiri, sudah hadir dua narasumber dari PLN Purwakarta. Di sini ada Bapak Gilang Dila Putra selaku tim leader K3 ULP Pleret, betul ya Pak? Untuk sekarang untuk di ULP Purwakarta. Oh, sudah di ULP ya. Purwakarta. Berarti tim leader K3 lingkungan ULP Purwakarta begitu ya. Ya. Terima kasih Pak sudah Sama-sama. hadir dan menyempatkan waktunya di KJB Channel. Lalu yang selanjutnya ada Bapak Victor Ramdhani, ini selaku manajer unit layanan pelanggan di PLN Purwakarta juga ya Pak? Ya, terima kasih Pak sudah hadir untuk berbincang di KJB Channel. Baik, mungkin yang pertama Pak bisa jelaskan sedikit mengenai pengenalan unit-unit yang ada di PLN Purwakarta. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, saya Victor Ramdhani dari saat ini diberikan amanah di manajer ULP Purwakarta Kota, di mana ULP Purwakarta Kota itu merupakan bagian dari unit yang namanya UP3 Purwakarta. Jadi UP3 Purwakarta ini membawahi dua kabupaten, ada Kabupaten Subang dan juga Kabupaten Purwakarta, dan di bawahnya itu ada 5 unit layanan pelanggan atau WLP. Yang pertama WLP Purwakarta Kota dan WLP Pleret itu di Kabupaten Purwakarta. Lalu di Kabupaten Subang ada WLP Subang, WLP Pagaden dan WLP Pamanukan. Secara organisasi yang ada itu kami di bawah UP3 Purwakarta. Itu mungkin ya, dibawahi oleh manajer, terus ada bagian administrasi pelayanan pelanggan, ada bagian transaksi energi, ada bagian teknik, dan juga ada bagian K3 di tim kami yang fungsinya adalah melayani masyarakat dalam hal ketenaga listrikan. Itu mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit, ada teman-teman yang belum paham ULP itu apa, UP3 itu apa gitu. Ya, jadi UP3 itu unit pelayanan yang membawahi tadi WLP di mana kamilah unit layanan pelanggan yang berhadapan langsung dengan pelanggan. Kami berhadapan langsung dengan pelanggan ini dari semua aspek, baik itu dari proses administrasi, mulai dari permohonan penyambungan listrik, permohonan perubahan daya listrik, pengaduan, gangguan gitu ya. Itu unit layanan pelanggan yang melayani langsung konsumen listrik gitu ya. Sementara UP3 Purwakarta ini adalah secara administratif yang membawahi unitnya, WLP-nya gitu, dan adanya di Purwakarta gitu. Itu mungkin sedikit. Kalau untuk pengaduan dari masyarakat itu biasanya kebanyakannya dari segi apa Pak? Di keluhan banyak. Ya lebih intens itu yang lebih kita fokuskan itu di pelanggan padam dulu saja. Jadi kalau pelanggan padam itu kami sudah punya satu tim khusus namanya pelayanan teknik, di mana dia 24 jam on untuk melayani pelanggan-pelanggan yang mengalami gangguan padam. Untuk keluhan sendiri bermacam-macam ya. Di masyarakat itu ada keluhan rekening listrik, yang kebesaran tagihannya, yang merasa tagihannya tidak sesuai, ya keluhannya boros gitu ya. Banyak hal yang kaitannya dengan PLN itu kami yang menampung di WLP. Untuk tadi Pak sedikit membahas terkait salah satu kasus tagihan yang boros dan lain-lain, itu faktornya dari mana Pak? Sebetulnya banyak faktor ya. Terkadang yang kita alami itu pelanggan merasa boros itu karena alat elektronik yang digunakan ini spesifikasinya terlalu percaya ke spesifikasi banyaknya. Ya misalkan ada penawaran ini misalkan Magicom-nya hemat energi gitu ya. Daya yang dipakai itu tertulis hanya 100 watt. Itu belum tentu. Karena si alat-alat elektronik ini kan punya umur ya, punya lifetime. Mungkin kalau alat elektroniknya baru dia beli ya mungkin dayanya sesuai dengan spesifikasi. Tapi kalau sudah lama, sudah berumur gitu ya, itu pemakaian energi listriknya akan lebih banyak sebetulnya. Itu pengalaman kita. Yang kedua, si pelanggan merasa pemakaian energinya biasa-biasa aja setiap harinya. Padahal mungkin
di satu hari-hari khusus itu ada pemakaian listrik yang tidak terkontrol. Ya, itu bisa saja gitu ya tiap bulannya. Dan juga yang umum di kita itu ya kenaikannya sih nggak seberapa karena ada selisih hari di kalendernya. Kan kita menghitung kadang 30 hari atau 31 hari di kalender itu, ada yang 28 hari. Nah, itu selisih satu hari pun berpengaruh sebetulnya dari sisi tagihannya, walaupun tagihannya tidak seberapa. Dan yang lebih yang lebih kena ke pelanggan komplain akibat tagihan itu banyaknya itu rumah kosong atau terkunci. Ini yang menyebabkan kami tidak bisa membaca KWH meter pemakaian yang sebenarnya di rumah tersebut karena tadi terkunci. Karena terkunci di pagar, kita tidak bisa masuk. Akhirnya kita menggunakan tagihan rata-rata pemakaian sebelumnya. Jadi kalau misalkan Mbak pakai listrik bulan ini 300.000, bulan depannya ini terkunci, maka akan kita tagihkan 300.000. Padahal misalkan Mbak ini udah 2 minggu nggak di rumah nih, mudik atau kemana, harusnya kan pemakaiannya turun gitu. Iya. Nah, ini karena kami tidak mendapatkan angka. Nah, solusinya PLN menyediakan aplikasi PLN Mobile yang namanya Baca Mandiri. Jadi sebetulnya sekarang sudah bisa kalau rumah-rumahnya mau dipagar, dikunci, kayak perumahan-perumahan yang sudah banyak tuh, tidak sembarang orang bisa masuk, tapi KWH meternya masih KWH pasca yang lama, itu bisa baca mandiri. Kalau mau tidak dibaca, diganti dengan KWH token LPB atau KWH pulsa. Itu sebetulnya yang sering terjadi keluhan akibat rekening listriknya. Gitu. Berarti sekarang udah ada aplikasinya begitu ya? Sudah ada aplikasi PLN Mobile. Dari manapun gitu sudah bisa Ya, dijangkau. silahkan diinstal di Play Store. Itu PLN Mobile, mau pasang baru, mau rubah daya, mau keluhan, mau semua fasilitas PLN ada di sana. Gangguan pun ada di sana. Tinggal satu klik, itu pasti nyampe langsung ke HP saya. Nah, itu karena terkoneksi semua ke pimpinan manajemen unit. Gitu. Nah Pak, ini kan kita membahas mengenai bahaya listrik begitu ya Pak ya. Beberapa kegiatan yang mengganggu aliran atau gardu listrik itu apa sih Pak? Ya mungkin Mas Gilang ya bisa menjelaskan karena beliau tim leadernya di K3 listriknya ya. Pak, ya. Silakan Pak. Izin ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk tadi apa aja ya potensi bahaya ataupun yang bisa mengakibatkan listrik itu padam. Sebelum masuk ke situ mungkin kita lebih mengenal dulu ranah kerja kita itu di mana saja. Tadi sudah dijelaskan kita kerja sampai ke pelanggan ya. Mungkin bisa dilihat ya di secara visual ini, alhamdulillah kita bisa menampilkan miniatur buatan Purwakarta. Jadi ini kita mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya kabel 3 yang ada di jalan. Mungkin Mbaknya juga pernah, mungkin sering lihat ya, Bari lihat ya kabel 3 yang di atas jalan itu namanya kabel SUTM namanya. SUTM itu tegangan menengah gampangnya. Di sini itu ada tegangan sebesar 20.000 volt. Jadi kita bayangin aja ya, mungkin Mbak di rumah itu mungkin pernah kesetrum nggak di rumah ya. Mungkin kesetrum di rumah itu cuman tegangannya cuman 220 volt. Jadi bandingin aja dengan tegangan yang di sini itu 20.000 volt, berapa kali lipat bahayanya yang ditimbulkan. Kemudian dari situ kita masuk ke sini, namanya mungkin banyak kita temuin juga ya, ini namanya gardu portal, gardu distribusi namanya. Jadi di sini ada seperangkat gardu yang nanti akan kita salurkan ke rumah. Dan ini ada namanya jaringan tegangan rendah, tadi kan tegangan menengah, nanti diturunkan dengan menggunakan trafo, ini namanya trafo. Kemudian diturunkan tegangan sampai ke sini itu nanti sekitar 380 atau 220. Jadi di sini tegangan sudah turun, kemudian baru sampai ke rumah yang di meteran. Jadi untuk ranah kerja PLN atau potensi bayar PLN itu kita dari SUTM ini sampai dengan KWH meter yang di rumah. Jadi untuk PLN ranah kerjanya itu sampai dengan meteran. Jadi kalau misalkan ada gangguan di sisi pelanggan, misalkan di
parahnya digigit tikus, mungkin kan sering itu ada pengaduan seperti itu, ada digigit tikus ataupun kabel terkelupas, itu nanti bisa dari sisi pelanggan untuk melakukan perbaikan, jadi tidak perlu lapor ke PLN untuk menangani tersebut. Terus masuk ke apa saja tadi ya potensi bahayanya. Mungkin di sini juga udah jelas kita lihat ya. Mungkin yang pertama yang paling sering kejadian kita lihat ini pohon satu. Ada pohon. Kenapa pohon bisa mengakibatkan padam? Mungkin ada warga menebang ataupun karena cuaca buruk, cuaca ekstrim, ada pohon tumbang mengenai jaringan kita, jaringan TM ini. Otomatis dia kan akan, mungkin Mbak tahu konslet ya? Iya. Konslet kalau misalkan di rumah Mbak mungkin ada stop kontak konslet ya, mungkin kena air, kena apa, otomatis kan mati ya, mati di MCB-nya. Sama apa sistemnya sama ya, secara singkat sama, jadi dia akan konslet, maka akan terjadi padam yang meluas. Jadi Jika tersentuh berarti. iya, saat tersentuh ini entah itu bisa dari namanya fasa ke ground, bisa dari fasa ke fasa. Ini fasa ke fasa ya, jadi bisa sentuh ke sini ataupun sentuh ke bawah. Jadi bisa mengakibatkan padam. Itu yang pertama pohon. Kemudian mungkin yang sering di Purwakarta juga ada seperti ini antena sama kan, apalagi di sini antena harus panjang ya, pakai bambu, harus tinggi bambu. Walaupun pakai bambu pun itu namanya tegangan 20.000 volt ya, pasti bakalan tembus ya, karena ya efek dari tegangan ini emang besar. Jadi bisa bahaya, apalagi yang pakai besi itu kan sebagai penghantar ya, semakin lebih kuat efeknya. Kemudian ini ada layang-layang, sama tadi, karena layang-layang tersentuh bisa mengakibatkan padam. Kemudian ada hewan juga, hewan seperti oces ya kalau di Purwakarta, oces. Kemudian ular juga bisa, kemudian burung dengan ukuran yang besar, mungkin ada elang ataupun semacamnya yang burung besar, sama sistemnya dia kalau mengenai dua fasa ini dia akan padam. Kemudian kalau di wilayah Pleret mungkin ada kejadian dump truck ya, dump truck mungkin waktu dulu saya juga kebetulan dulu pernah tugas di Pleret. Dump truck itu lagi nyuci bak ya, kan ada truk yang bisa dibuka baknya, dia mungkin supir nggak tahu di atas ini ada kabel ini, dia ngebuka, atasnya itu kena, jadi otomatis padamlah listrik tersebut. Jadi mungkin itu ada beberapa potensi yang menyebabkan pemadaman listrik. Jadi mohon untuk warga sekitar, jika ada ledakan ataupun sumber bunyi yang berasal dari jaringan kita, segera melapor ke kita. Bisa tadi via PLN mobile ataupun bisa langsung ke kantor, karena apa, bisa membantu recovery kita supaya lebih cepat. Misalkan oh ini di daerah Cempaka ada ledakan Pak di gardu PLN-nya, otomatis kita akan langsung meluncur ke lokasi untuk investigasi. Oh ya, ini ada terjadi gangguan di sisi ini, kita amankan, baru bisa kita normalkan. Kalau misalnya tidak ada laporan dari warga, kita ngusut dari pangkal sampai ujung, itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita mohon kepedulian terhadap masyarakat, terhadap jaringan listrik. Ayo kita jaga-jaga bersama, jika ada apa-apa segera laporan. Mungkin ada tambahan Pak Bino? Ya, mungkin itu Mbak. Jadi kami di distribusi ini hanya dari SUTM, tegangan menengah, sampai dengan TR, tegangan rendah, sampai dengan SR. SR itu saluran ke rumah. Itu kita, di atas kita ada SUTET, saluran udara tegangan tinggi, itu yang di Cempaka, itu sampai 500 kV. 500 kV ini kita hanya 20.000 volt. Kalau itu sampai 500.000 volt kalau yang di sana. Nah, kita mengurus di sini. Nah, ini yang sering terjadi di kita, pohon, layangan, antena, binatang. Nah, itu yang menyebabkan sering padam. Itu mungkin Pak yang dari sisi pengenalan kita, dan tadi tanggung jawab kita itu hanya sampai dengan kWh meter. Jadi kalau SR sampai dengan kWh meter, sampai dengan jaringan ini ada terjadi gangguan di satu persil ataupun secara kumulatif, itu adalah tanggung jawab kami untuk perbaikannya.
Berbeda kalau halnya tadi instalasi di dalam rumah, Iya. yaitu pihak konsumen lah yang mengkondisikan itu. Gitu. Untuk pencegahannya sendiri gimana sih Pak Ya. menghadapi bahaya listrik ini ya? Contoh kecil mungkin dari rumah gitu Pak, gimana kalau kita ada di rumah untuk Ya, mencegah? kalau pencegahan dari rumah selalu gunakan material material listriknya, material apa ya? Material-material yang kaitannya dengan pengamannya itu yang ber-SNI. Terus jangan otak-atik aset milik PLN. Karena banyak misalkan, saya dayanya nggak kuat nih Pak, baru pakai Magicom ngejepret. Padahal kontraknya itu memang tidak memungkinkan untuk menggunakan daya itu. Nah, baiknya konsultasi ke PLN dan melakukan tambah daya. Di kita banyaknya itu diganti aja sama alat yang dari toko. Legalitasnya nggak bagus lah, dan tidak boleh juga. Nah, itu yang mengakibatkan pada saat terjadi korsleting di dalam rumah, itu si alat tidak bekerja. Yang harusnya dia trip padam, ini dia nyambung terus. Alhasil gangguan yang tadinya hanya satu rumah, ini bisa menyebar ke gardu kita. Nah, kalau sudah putus, ini namanya CO di sini. Kalau sudah putus ini CO satu CO, artinya kabel yang sama ke pelanggan itu semuanya padam. Kalau di Mbak itu ada istilah sepaneng gitu ya. Pak, sepaneng saya padam, saya nyala. Itu karena ada salah satu kabel yang putus. Itu walaupun dari satu rumah Pak, Walaupun dari satu bisa rumah. mengganggu semua. Bisa mengganggu semua karena tadi alat proteksi yang ada di rumah tersebut sudah dimodifikasi oleh yang punya rumah tanpa pengetahuan PLN atau ilegal lah tadi ya, sehingga menyebabkan resikonya ke semua yang ada di sana itu gangguan. Itu juga mengakibatkan fatal gitu ya. Kalau yang punya rumah hanya diganti ini gitu, padahal itu sangat berbahaya gitu. Apalagi di jumper kadang kalau masih pakai pengaman mungkin masih bisa trip lah. Ini kalau sudah di jumper, nah kalau sudah di jumper kan nggak bakalan trip gitu, nggak bakalan dia berfungsi. Yang akhirnya yang berfungsi adalah alat kami. Nah, kalau sudah alat kami kan tidak hanya satu rumah yang dialiri listrik oleh satu gardu ya. Bisa saja satu gardu itu mengaliri 100 unit rumah atau 200 unit rumah. Efeknya semuanya akan terganggu. Gitu. Nah, biasanya saya gitu ya Pak suka mendengar keluhan-keluhan ketika lampu padam. Itu apa sih Pak kendalanya ketika lampu padam? Terus mungkin dari pihak PLN gitu biasanya kok lama gitu. Apa yang mengakibatkan mungkin penyalaan atau penerangannya itu bisa memakan waktu gitu Pak? Ya, sebetulnya gangguan ini, yang namanya gangguan ini kan tidak bisa diprediksi. Tapi di sisi lain, di kami itu sudah ada hitungan-hitungan kalkulasi khusus mengenali gangguan itu sendiri. Jadi ada yang namanya nilai arus gangguan. Jadi setiap gangguan itu pasti ada nilainya. Kalau misalnya kalau padamnya di Cempaka, arus gangguannya itu akan muncul di kita sekian. Kalau gangguannya di misalkan Pasar Jumat, arus gangguannya itu sekian. Itu untuk mempercepat proses penyalaan. Nah, di kita itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahapan penyalaan secara bertahap. Jadi kita coba dulu bertahap penyalaannya sampai dengan titik gangguan sesuai dengan alat proteksi kita yang bekerja. Nah, kalau menggunakan pola tahapan ini sukses, kita hanya mengamankan wilayah atau ring yang menurut kita titik gangguannya di sana. Itu bisa akibatnya tadi pohon, antena atau layangan. Layangan sih pada saat kering dia nggak masalah misalnya. Tapi pada saat pagi-pagi ada embun, dia basah, akhirnya nempel ke jaringan, padam. Nanti siang normal lagi. Nanti malam jam 12 padam lagi misalkan. Nah, itu bisa saja kami harus mengamankan ini. Semua jaringan ini harus clear dari potensi penyebab gangguan. Clear dari arku layangan, clear dari potensi binatang manjat. Jadi di tiangnya kita ada namanya pelindung panjat supaya binatang nggak bisa naik. Ada juga yang antena ini yang kaitannya dengan Mas Gilang ini. Mas Gilang akan keliling semua jaringan. Kalau ada antena yang menurut Mas Gilang ini berpotensi menyentuh jaringan, Mas Gilang akan langsung mengedukasi ke yang punya rumah. Akan ada berita acara penandatanganan potensi bahaya. Bahkan akan langsung diturunkan oleh Mas Gilang sih
antenanya ini. Pada saat itu juga Pak? Iya, dengan tim Yantek teknik kita. Kalau pohon, teman-teman di kita ada yang namanya pemeliharaan jaringan atau ROW, penebangan pohon, itu kita maintenance. Nah, yang lebih pentingnya dari pohon ini, masyarakat kami sarankan tidak menebang pohon yang dekat dengan jaringan. Kalau disinyalir ini akan berpotensi ke jaringan kita, sebaiknya berkomunikasi langsung dengan PLN. Itu cara-cara kita untuk mengurangi gangguan atau potensi padam. Kalau sudah terjadi padam itu sendiri, tadi Mas Gilang katakan, kami berharap ada aktifnya masyarakat ke kami untuk selalu melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan jaringan listrik. Setelah kejadian itu, karena itu akan lebih mempercepat pemulihannya itu sendiri. Jadi kalau ada, tadi kata Mas Gilang, pelanggan langsung melapor, Pak, di kampung saya alamatnya ini tadi terjadi ledakan. Nah, kami akan lebih cepat dibandingkan kami harus menyusuri satu persatu jaringan itu. Tapi kalau sudah ada indikasi dan laporan dari masyarakat, itu akan lebih cepat penanganannya. Itu mungkin. Terkait tadi Pak right of way itu bisa dijelaskan sedikit Pak? Ya, jadi ROW ini yang ada di kita adalah pemeliharaan jaringan yang berpotensi gangguan akibat pohon. Hanya akibat pohon berarti ya Pak? ROW itu aku juga dibersihin. Jadi semua yang berkaitan dengan potensi gangguan di jaringan, ROW ini wajib membersihkannya. Dia memaintenance karena gini, kayak pohon ini kan kita nggak bisa tebang bawah nih, karena pemiliknya nggak memberikan izinnya. Kita hanya pangkas disebutnya itu. Kita pangkas mungkin 1, 2, atau 3 bulan kemudian dia akan tumbuh lagi. Pada saat tumbuh kan harus dipangkas lagi. Nah, ROW inilah yang menjalankan fungsi itu. Nah, inginnya kita sih di bawah jaringan itu sudah clear daripada pohon. Tapi terkadang tadi ya, pohon produktif itu kayak sekarang nih musim rambutan, mungkin susah nebang yang punya pohon rambutan gitu ya, hanya mangkas atasnya saja gitu. Nanti sebulan kemudian tumbuh lagi pucuknya, kita pangkas lagi. Nah, itu teman-teman kegiatan ROW tadi yang ada di program kerja PLN untuk menyelamatkan atau tetap mengaliri listrik ke masyarakat tanpa henti tadi. Ada nggak sih Pak seperti apa ya istilahnya informasi-informasi dari PLN untuk pencegahan untuk bahaya listrik dari media sosial yang bisa kita lihat gitu Pak? Ya, nah ini kegiatannya Mas Gilang, mungkin bisa diceritakan kunjungannya ke desa, ke radio itu seperti apa, mungkin ada di Mas Gilang. Jadi terkait sosialisasi terkait K3, kita rutin jalan terutama ke desa-desa, sama menyampaikan seperti ini, potensi-potensi apa aja yang harus kita lakukan, terutama kebanyakan pohon, bagaimana kita mengatasinya. Kemudian kadang-kadang juga ada terkait susahnya perizinan, jadi kita datang ke desa, meminta ke desa terkait perizinan penebangan pohon. Kemudian selain itu juga kita ada di namanya PLN Goes to School, kita ada juga program seperti itu. Jadi kita datang ke setiap sekolah, melakukan edukasi terkait keselamatan ketenaga listrikan, sama membahas ini tadi, apa saja sih yang harus kita hindari. Mungkin kan kita tiap hari ya bersangkut paut dengan listrik, mungkin ngecas TV, mesin cuci, magicom dan lain-lain, kan kita memakainya setiap hari. Itu pun ada potensi banyak, kita jelaskan semua di situ. Selain itu juga kita ada siaran melalui radio, kita rutin setiap bulan mengadakan siaran radio, sama kita gencar untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Jadi beberapa kegiatan itu harapannya tersalurkan ke masyarakat ya, dan masyarakat juga mohon bantuan kebijakannya juga terkait pemakaian ketenaga listrikan. Jadi itu beberapa program dari K3, kita keliling ke desa, ke sekolah, ke radio, itu sudah rutin kita lakukan. Dan juga ada namanya kita melakukan inspeksi secara rutin tiap hari. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Victor, ada tim pelayanan teknik yang 24 jam. Itu selain dari pelayanan teknik, juga tim itu juga secara visual, jika ada temuan di jalan, misalkan ada antena, wah di sini ada antena nih, otomatis teman-teman pelayanan teknik ini mengedukasi ke pemilik rumah. Jadi tidak hanya saya tapi teman-teman pelayanan teknik, agar
kita itu cepat tindakannya, jangan sampai kejadian dulu baru kita terlambat. sosialisasi. Iya benar. Jadi Masyarakat juga boleh kalau Iya. Mbak lagi jalan-jalan Iya. menemukan antena menurut Mbak dekat, laporan ke kita nggak masalah. silakan. Itu sangat berterima kasih kita. Terima kasih. Tidak kita marahin, tidak, Iya. malah segera kita amankan. Kan buat kepentingan semua juga masyarakat banyak itu. Untuk kegiatannya berarti rutin ya Pak? Yang Rutin. keliling ke desa-desa, Rutin kita ke sekolah rutin. sosialisasi. Iya. Ada yang sebulan sekali, ada yang per 2 bulan. Kalau untuk yang rutin keliling tiap hari itu ada juga. Gitu. Ya, Pak, mungkin untuk terakhir untuk teman-teman KJB Channel ada apa ya? Ada masukan atau saran terkait pencegahan lalu penjagaan listrik supaya aman di rumah gitu. Lalu jika ada kontak-kontak dari PLN yang sekiranya darurat begitu Pak, bisa Ya. disampaikan. Kami dari pihak PLN yang pertama mengenai keamanan ketenaga listrikan ini mengharapkan semua masyarakat peduli jaringan listrik ya. Peduli jaringan listrik di sini artinya kami mengharapkan semua masyarakat mempunyai rasa memiliki bahwa jaringan itu sangat penting untuk keberlangsungan listrik bagi masyarakat itu sendiri, bagi kita semua. Terus untuk layanan yang tadi urgensi dan lain-lain, kami ada aplikasi PLN Mobile. Kami harapkan diinstal aplikasi PLN Mobile. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan bahas detail PLN Mobile itu ada apa saja sih, programnya, keuntungannya, menggunakan PLN Mobile gitu ya. Setelah diinstal ada apa saja di aplikasi itu, mungkin di pertemuan selanjutnya ya bisa kita agendakan. Yang jelas silakan diinstal. Di sana sudah terdaftar nama, tagging lokasi para pelanggan, sehingga pada saat terjadi gangguan kita lebih mudah untuk menemukannya, lebih mudah berkomunikasi. Intinya lebih mudah berkomunikasi dengan pelanggan yang kaitannya dengan tadi keselamatan ketenaga listrikan, dan yang lebih penting lagi adalah tidak terputusnya pelayanan kami ke pelanggan. Artinya pelanggan tetap nyala, tetap bisa menggunakan listriknya dengan nyaman. Sisi lain kami juga terbantu dengan informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat secara umum ya untuk PLN itu sendiri. Itu mungkin. Kalau dari media sosialnya ada Pak? Media sosial kita ada Instagram ya. Ada di pln.id, ada juga Instagram PLN Purwakarta, kita ke Purwakarta, yang kaitannya dengan sosialisasi tadi ya, program-program yang Ada di dalam Instagram itu. ada di dalam Instagram. Tapi tadi kalau untuk kaitannya dengan keluhan yang perlu penanganan segera, masuknya itu ke PLN Mobile. Yaitu dia 24 jam, semua manajemen juga fokus bisa mengakses. Saya juga bisa memantau. Kalau Mbak laporan ke PLN Mobile, saya bisa pantau petugasnya sudah nyampe mana, sudah dikerjakan apa belum, sesuai waktunya atau tidak gitu ya. Saya juga bisa chat langsung dengan pelanggan itu sendiri, sudah ditangani atau belum, keluhannya apa, kendalanya apa, sampai selesai 100% ditangani. Itu sudah seperti itu di PLN Mobile. Itu mungkin. Baik, berarti jika ada kendala-kendala terkait listrik bisa langsung hubungi di PLN Mobile atau telepon langsung gitu ya Pak ya? Telepon langsung di kontak center 123. Iya. Dan untuk kestandbyan dari petugas juga 24 jam ya? 24 jam. Baik. Kita ada petugas 24 jam, kami juga piket ada 24 jam. Artinya ya pelayanan kami tidak boleh terhenti. Iya. Ya, kapanpun, dimanapun, hari apapun, Iya. Jam berapapun. jam berapapun, itu kita harus sudah siap. Baik. Mungkin ada tambahan lagi Pak, informasi-informasi yang sudah Cukup mungkin ya. Mungkin terima kasih banyak Pak Sama-sama. Victor, juga Pak Gilang atas kesempatannya sudah memberikan informasi terkait bahaya listrik. Jadi kita lebih tahu dan lebih aware begitu ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, sahabat KJB Channel, sekian dari hari ini, episode kali ini tentang bahaya listrik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.